Jadi saudara, ada riwayat 315, ada riwayat 313, ada riwayat hadis 314 jumlah Rasul. Demikian juga jumlah Nabi. Dalam riwayat ada 124.000 orang Nabi. Juga kalau kita bedah hadis, ada juga riwayat jumlah Nabi 125.000 orang Nabi. Imam Bajuri tulis itu di dalam Tuhfatul Murid terkait dengan jumlah-jumlah itu. Karena itu pendapat yang hak di dalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah no comment terkait jumlah percis. Berapa percisnya? Ndak mau berkomentar. Pokoknya banyak. Begitu. Kenapa pokoknya banyak? Karena bisa jadi akan mengatakan Nabi kepada orang yang bukan Nabi. Kalau yang benar riwayat ini. Begitu. Begitu juga akan menolak ini Nabi, padahal Nabi kalau pakai riwayat ini. Daripada kita riwayat itu kita bakal menjadi keliru. Meski hadis itu sahih, seperti dalam Fathul Muin bilang jumlah Rasul 315, jumlah Nabi 124.000, yang terbaik pokoknya jumlahnya Rasul banyak, jumlahnya Nabi banyak aja. Dari mana ngambil pendapat ini? Ini pendapat yang lebih aman berdasarkan ayat Al-Quran. Pada surat Ghafir ayat 78 Allah Subhanahu wa taala menyatakan minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dari Rasul itu ada yang kami ceritakan kepada engkau Nabi Muhammad, ada yang tertera dalam Al-Quran, ada juga yang tidak didongengin nama Nabi oleh Allah. Berarti kalau ada yang gak didongengin, berarti sebetulnya jumlahnya banyak. Udah, kalau banyak, udah banyak aja dah. Jadi kalau ditanya ada berapa jumlah Nabi, banyak. Adakah riwayat hadis? Ya ada, 124.000, 125.000, begitu. Kalau riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa annahu la ya'lamu adadahum illallahu ta'ala, dan bahwasanya yaitu tidak mengetahui akan bilangan yakni jumlahnya para rasul kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Setengah daripada Rasul, yaitu ada orang yang kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad, dan setengah daripada Rasul, yaitu ada orang yang tidak kami ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Lakin man qassahumullahu ta'ala tafsilan yajibul imanu bihim tafsilan. Akan tetapi orang yang menceritakan akan mereka oleh Allah Ta'ala secara terperinci, wajib mengimani kepada mereka secara terperinci. Wa hum khamsatun wa ishruna rasulan, yaitu 25 rasul. Hum Adamun, yaitu satu Adam, wa Idris dan Nabi Idris, wa Nuh dan Nabi Nuh, wa Hudun dan Nabi Hud, wa Salihun dan Nabi Salih, wa Lutun dan Nabi Lut, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim, wa Ismail dan Nabi Ismail,
wa Ishaq dan Nabi Ishaq, wa Yaqub dan Nabi Yaqub, wa Yusuf dan Nabi Yusuf, wa Ayyub dan Nabi Ayyub, wa Shu'aib dan Nabi Shu'aib, wa Musa dan Nabi Musa, wa Harun dan Nabi Harun, wa Ilyasa dan Nabi Ilyasa, wa Dzulkifli dan Nabi Dzulkifli, wa Dawud dan Nabi Dawud, wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman, wa Ilyas dan Nabi Ilyas, wa Yunus dan Nabi Yunus, wa Zakaria dan Nabi Zakaria, wa Yahya dan kedua tiga Nabi Yahya, wa Isa dan kedua empat Nabi Isa, wa Sayyiduna Muhammad dan kedua lima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ulul azmi minhum khamsatun, dan Rasul yang memiliki kesabaran dan ketegaran yang tinggi dari 25 khamsatun, yaitu 5 Rasul. Sayyiduna Muhammad pertama Nabi Muhammad, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa, wa Isa dan Nabi Isa, wa Nuh dan Nabi Nuh, ala nabiyina wa alaihim wassalatu wassalam, wa hum fil fadli ala hadha tertibi, mereka pada keutamaannya yang 5 ini, yaitu atas susunan ini. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita berbicara tentang bila kita beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, maka konsekuensinya kita mengimani seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya adanya rasul-rasul yang lain. Iman kepada kerasulan Nabi Muhammad menuntut kita untuk iman kepada rasul-rasul yang lain, sebab semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang berapa rasul itu jumlahnya, begitu ya. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa yang namanya manusia, kita nih manusia adalah makhluk Allah yang mulia. Kemuliaan manusia diberikan akal oleh Allah, dan manusia memahami bahwa dia nanti akan ada perhitungan selama dia tinggal di alam dunia ini. Yang baik akan dibalas baik, yang buruk tentu akan mendapatkan setimpal dari keburukan yang dia lakukan. Oleh karena itu, ketika manusia itu di dunia ini tidak selamanya, ada satu negeri yang dia bakal menuju kepada sana, maka manusia butuh kepada yang membimbingnya bagaimana cara dia berbuat baik, bagaimana dia bisa menghindari yang buruk. Maka butuh namanya mursyid, pembimbing, penunjuk jalan menuju kepada Allah. Dan itu adalah rasul-rasul Allah. Secara tidak langsung kita sangat butuh kepada rasul. Setidak-tidaknya ada 5 faktor mengapa kita butuh kepada rasul. Begitu. Saudara sekalian yang mulia, yang pertama, kita butuh rasul itu karena kita butuh hidayah untuk ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Sebab manusia meski diberikan akal oleh Allah, meski dengan akal itu dia faham bahwa alam ini asalnya enggak ada,
adanya enggak kebetulan ujug-ujug ada gitu, enggak. Di mana ada tai ayam mesti ada ayam, di mana ada bangunan mesti ada tukang bangunan, di mana ada bumi ada langit enggak mungkin dia nongol sendirinya, mesti ada Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang maha bijaksana, maha tahu segalanya, maha kuasa. Namun untuk menuju ke sana, siapa Tuhannya? Dengan akal dia bisa menemukan Tuhan sebagai fitrah manusia. Tapi siapa Tuhannya dia? Maka perlu ada pembimbing yang mengerti tentang Tuhan, yaitu manusia pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Maka kita butuh kepada Rasul untuk memberikan hidayah, petunjuk bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita butuh sama Rasul. Yang kedua, saudara, kenapa kita butuh sama Rasul? Manusia biar kata diberi pengetahuan oleh Tuhan, tapi manusia pengetahuannya karena makhluknya namanya jasmani gitu, makhluknya bermateri, ada kelihatan. Kalau bahasa kita orang makhluk kasar, kayak yang ngaji nih. Kira-kira yang ngaji nih makhluk halus apa makhluk kasar? Hah? Kasar. Orang halus, orang kasar. Ini yang ngaji nih. Orang kasar. Kalau orang halus saya hebat, bisa ngajarin orang-orang halus. Kasar gitu. Bermateri. Tapi ada alam yang gak kejangkau oleh materi kita. Ada surga lah, ada neraka lah, ada namanya itu alam mauqif, alam mahsyar, ada namanya malaikat yang gak kejangkau oleh kita. Ada namanya azab kubur, ada namanya nikmat kubur. Ini gak kejangkau oleh kita. Maka butuh kita kepada Rasul untuk apa? Yang kedua, untuk mengenal dan mengetahui alam-alam non-indrawi. Malaikat kita nggak lihat, tapi Rasul bilang Allah punya malaikat, maka kita butuh sama Rasul. Begitu, saudara. Butuh sama Rasul. Yang ketiga, manusia itu butuh kepada manhaj. Manhaj, metode, langkah-langkah menuju bahagia. Manusia dengan akal yang ada, dia tahu nyolong tuh nggak bagus. Dia tahu doang berzina nggak bagus, buruk, asusila, melanggar norma-norma kewajaran manusia. Itu manusia. Tapi tidak semuanya dia bisa jangkau untuk menuju bahagia. Daging kalau ada lalernya, ada ularnya, ini nggak layak. Hanya tahu itu, bahwa barang ini halal haram enggak kejangkau, dan manusia berhak untuk bahagia. Maka karena akal manusia tidak bisa menjangkau ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, enggak bisa menjangkau itu, maka perlu ada manhaj, ada undang-undang, ada peraturan yang Tuhan atur buat manusia di jagat raya ini.
yang diberikan petunjuk kepada Rasulnya. Maka untuk menuju bahagia, maka kita butuh kepada manhaj Rabbani, yaitu butuh kepada Rasul. Kita butuh sabar, kita butuh syukur. Itu biasa. Begitu. Rasul juga sabar, Rasul juga syukur. Ini butuh untuk menuju kita bahagia. Oleh karena itu, kita butuh kepada Rasul untuk memberikan petunjuk bagaimana manusia itu supaya dia bahagia di dunia, bahkan supaya dia bahagia pula di akhirat. Itu manusia. Lalu apa butuhnya kita kepada Rasul? Berikutnya saudara, adalah butuh untuk memperkenalkan bahwa manusia itu diberi tugas oleh Tuhan untuk mengelola bumi. Kita ini mukallaf, ada tugas-tugas agama yang harus dijalankan oleh kita. Bukan sekedar makan, bukan sekedar minum, tidur, kebutuhan biologis, tapi diberitahu bahwa Anda manusia adalah makhluk Allah yang diberikan tugas menjalankan peraturan Tuhan di alam raya ini. Maka yang memberitahu bahwa kita ini ada tugas untuk melestarikan alam, maka kita kudu beranak binak, berkembang biak. Bagaimana, apakah kita cuman adu jari doang begini, udah halal tuh perempuan bisa kita tidurin? Diatur. Anda ada tugas bagaimana cara menghalalkan perempuan, maka adalah diatur pernikahan oleh agama. Untuk memperkenalkan manusia itu diberikan tugas oleh Allah. Enggak kemudian selaman doang jadi. Ada aturannya. Siapa yang kudu menikahkan, calonnya siapa, boleh nggak nikah sama ibu kandung sendiri, ini diatur. Ada tugas, ada yang boleh, ada yang enggak, diatur. Maka manusia butuh kepada Rasul untuk memberikan pemahaman kepada manusia bahwa kita adalah makhluk yang diberi tugas agama. Terakhir, manusia itu butuh kepada Rasul sebagai butuh contoh dan teladan. Karena untuk kita segala sesuatu perlu ada perbandingan. Begitu. Bagaimana kita kudu sabar, bandingin nama Rasul. Bagaimana kita punya anak, lihat Rasul. Bagaimana kalau kita punya harta, lihat Rasul yang punya harta. Diatur. Nah, oleh karena itu saudara, timbul pertanyaan, ada berapa Rasul itu? Nah, ngaji kita malam hari ini adalah ini. Wa annahu la ya'lamu adadahum illallahu ta'ala. Wajib kita meyakini di dalam i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah bahwa Rasul itu banyak. Rasul itu banyak. Dan kita wajib mengimani Rasul-Rasul tersebut yang banyak, yang dimulai daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kita wajib imani semuanya adalah Rasul-Rasul Allah. Cuman ada berapa ulama ahlus sunnah berbicara begini di dalam qaul tahqiq, di dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah, bahwa Rasul itu jumlahnya banyak aja dah. Banyak. Berapa? Enggak tahu, Allah doang yang tahu. Banyak aja. Cuman orang tuh kadang nggak puas dikata banyak tuh, percisnya loh gitu. Itu tuh begitu. Nah,
berbicara percis ini kemudian riwayat-riwayat hadis berbeda-beda. Percis berapa Rasul itu? Ada riwayat daripada Abu Dzar ketika nanya kepada Rasulullah SAW, ada berapa Rasul itu Nabi? Dalam riwayat Abu Dzar 315. Tapi ada riwayat lagi Rasul itu jumlahnya 313. 313. Kalau 212 Wiro Sableng. Wiro Sableng. Begitu. Kampaknya itu 212. Begitu. Jadi saudara, ada riwayat 315, ada riwayat 313, ada riwayat hadis 314. Jumlah Rasul. Demikian juga jumlah Nabi. Dalam riwayat ada 124.000 orang Nabi. Juga kalau kita bedah hadis, ada juga riwayat jumlah Nabi 125.000 orang Nabi. Imam Bajuri tulis itu di dalam Tuhfatul Murid terkait dengan jumlah-jumlah itu. Karena itu pendapat yang hak di dalam Ahlussunnah wal Jamaah adalah no comment terkait jumlah percis. Berapa percisnya? Ndak mau berkomentar. Pokoknya banyak. Begitu. Kenapa pokoknya banyak? Karena bisa jadi akan mengatakan Nabi kepada orang yang bukan Nabi. Kalau yang benar riwayat ini. Begitu. Begitu juga akan menolak ini Nabi, padahal Nabi kalau pakai riwayat ini. Daripada kita riwayat itu kita bakal menjadi keliru. Meski hadis itu sahih, seperti dalam Fathul Muin bilang jumlah Rasul 315, jumlah Nabi 124.000, yang terbaik pokoknya jumlahnya Rasul banyak, jumlahnya Nabi banyak aja. Dari mana ngambil pendapat ini? Ini pendapat yang lebih aman berdasarkan ayat Al-Quran. Pada surat Ghafir ayat 78 Allah Subhanahu wa taala menyatakan minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Dari Rasul itu ada yang kami ceritakan kepada engkau Nabi Muhammad, ada yang tertera dalam Al-Quran, ada juga yang tidak didongengi nama Nabi oleh Allah. Berarti kalau ada yang gak didongengin, berarti sebetulnya jumlahnya banyak. Udah, kalau banyak, udah banyak aja dah. Jadi kalau ditanya ada berapa jumlah Nabi, banyak. Adakah riwayat hadis? Ya ada, 124.000, 125.000, begitu. Kalau riwayat. Cuman saudara, daripada Rasul yang ada tuh, lakin man qassahumullahu ta'ala tafsilan yajibul imanu bihim tafsilan. Jadi keimanan kita kepada Rasul ada dua cara pandang. Pertama secara global, kedua secara terperinci. Secara global, seorang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nabi, punya rasul yang banyak. Itu namanya secara global. Adapun secara terperinci, yang dituliskan nama rasul itu dalam Al-Qur'an, namanya jelas, maka wajib kita mengimaninya secara terperinci, secara detail. Betul, itu begitu.
Berapa yang secara detail? Itulah Rasul 25 yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Wajib kita imani bahwa mereka itu adalah Rasul-Rasul Allah. Kenapa yang 25 ini wajib hukumnya kita imani? Karena mereka itu tergolong maklumina fid dini bid darurah. Karena dianggap ini namanya sudah familiar, mudah bagi orang baca Quran. Apakah wajib hafal nama-namanya? Tidak wajib. Yang Nabi 25 ini hafal nama-namanya tuh 1 Adam, 2 Idris gitu. Enggak wajib kesananya. Ulama bilang la yajibu hifdzu asma'ihim. Kita enggak wajib menghafalnya. Cuman kalau ditanya nama tersebut, wajib kita tahu kalau itu adalah nabi, kalau itu rasul. Urutannya kita enggak hafal, enggak apa-apa. Yang penting kalau ditanya siapa itu Sulaiman, nabi Allah, rasul Allah. Siapa itu Ibrahim, nabi Allah, rasul Allah. Siapa itu Yusuf, dia mah bukan nabi, kafir. Karena ini detail Al-Quran menyebutkan kalau Yusuf alaihissalam nabi Allah dan rasul Allah, begitu. Cuman untuk kita tuh supaya enggak salah, biar ingat, apal mau enggak perlu, yang penting ingat. Cuman biar ingat itu kudu bagaimana guru? Ya begitu dah. Jadi andai kita ditanya namanya tentang seorang rasul, kita wajib percaya bahwa ini rasul Allah, nabi Allah. Kalau kita ingkar, kafir detik itu juga. Yang mana tuh? 25 Rawabelong nih, dari ujung ke ujung namanya ada. Nama-nama nabi gitu. Kan udah kehabisan, kemari udah salam aja namanya. Gitu. Udah kehabisan, jadi alaihimussalam udah habis gitu. Udah kalau udah salam udah apa kayak bukan nama orang, pohonan kayak anggrek gitu kesononya kan gitu-gitu ya. Begitu apa kayak namanya. Itu nama nabi 25 ini. Maka 25 itu dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyasa, Nabi Dzulkifli, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi majma'in. Ini yang 25. Ini kudu tahu. Karena ini namanya tertera. Kalau kita pakai pendapat dhaif biar gampang, manusia tertinggi yang pangkatnya nabi, jumlahnya 124.000, diperes lagi diangkat jadi rasul, jumlahnya 315, diperes lagi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran 25 masih diperes lagi. Ada yang hebatnya, ulul azmi jumlahnya 5. Dari 5 ini ada satu sebagai pimpinan tertingginya, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab apa itu Aqidatul Awam itu kan dijelaskan itu. Arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah wa jaizun. Apa itu? Min aradi gitu. Hum adamun idrisun nuhun hudun. Hum adamun idrisun nuhun hudun ma salih wa ibrahimu kullun
muttaba. Lutun wa Ismailu Ishaqu kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Syuaibu Harun wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba. Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Da'ghaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. 25 Aqidatul Awam. Jadi yang namanya Rasul, yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, wajib kita imani secara tafsili. Secara umum Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita yakini dalam hati memiliki Rasul dan Nabi yang jumlahnya sangat banyak. Dari 25 ini ada berbeda-beda tingkatan. Kesabarannya ada yang luar biasa. Jumlahnya 5. Biar gampang disingkatnya mimin namanya. Mimin Muhammad, begitu tuh. Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, begitu. Biar gampang hafalnya. Apa? Mimin Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Jadi begitu. Nuh apa? Mimin, biar gampang dah ngapalnya. Ini namanya ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Di dalam tafsir Jalalain itu zawus sabat was sabr, yang memiliki keteguhan, kesabaran, ketabahan, ketegaran yang tinggi menghadapi cobaan demi cobaan yang menimpa kepadanya. Urutannya kayak begini. Nomor 5-nya Nabi Nuh, ulul azmi itu. Tapi ada yang lebih sabar lagi dari Nabi Nuh, namanya Nabi Isa. Ada yang lebih sabar dari Nabi Isa, namanya Nabi Musa. Ada yang lebih sabar daripada Nabi Musa, namanya Nabi Ibrahim. Ada yang paling sabarnya sejagat raya, itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu namanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya Nabi, rajanya Rasul, paling sabar. Enggak ada manusia yang paling sabar sesabar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir, babanya mati, umur 2 bulan di kandungan maknya, kan gak lihat wajah baba, udah lahir yatim jadinya. Baru umur 2 bulan di kandungan, bukan di lahiran gitu, baru lahir. Begitu enggak lama pisah mamaknya, singkatnya 6 tahun dah maknya meninggal dunia. SD aja belum lulus, 6 tahun belum masuk udah jadi yatim piatu. Begitu ikut sama mbahnya, mbah kakung, begitu engkong, begitu engkong, begitu engkong. Itu kalau ganteng, kalau rada jelek kingkong gitu. Itu kira-kira engkong. Namanya Sayyidi Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Abdul Muttalib 2 tahun, umur 8 tahun meninggal. Ikut pamannya, encingnya, begitu. Abu Talib anaknya banyak, begitu ikut. Nggak cengeng, umur 12 tahun belajar dagang, begitu. Ya Allah, begitu udah nggak ada baba, nggak adanya, kita mau kudunya berhasil, kudunya orang ada baba adanya kita. Itu kagak ada, kudu dagang. Agak ampe 25 tahun nikah, ngumpulin buat nikah. Kalau kita mau kagak, bapak kita nikah nendang kebon ya kan, kalau enggak nendang kontrakan ya kan, bener nggak? Orang dulu kan begitu ya. Nah iya, coba
Kita mah ya Allah enak banget. Nabi kan kagak kudu ngumpul-ngumpulin duit. Udah nikah, punya anak, laki-laki, mati anaknya, semuanya mati. Mana bininya mati lagi ngurusin anak dulu. 6 anaknya dari Siti Khadijah udah diurus. Udah habis itu diusir dari kampungnya lagi. Gitu ke Taif, bukannya di Taif disambit balik lagi. Pergi lagi diusir menuju Madinah, diusir. Bukan karena kepengenan ke Madinah, diusir. Begitu Nabi. Kalau diceritain sangat sedih. Begitu, dongengin. Yang kayak begini nih dongengin. Gitu, dongengin. Kalau kita kan demennya keramat-keramat, yang hebat kayak begini nih keseharian ini. Biar kita ngukur, ya Allah. Ngurusin anak 6, begitu, laki 2, perempuan 4. Dari Siti Khadijah tuh begitu. Entar itu mah ada 7 Ibrahim udah di Madinah ini mah. Mekah dulu nih. Begitu. 6 duda. Mana kudu ngajar, duda. Ngurusin anak, kudu nyebokin. Kalau kita kan kagak ya kan. Begitu. Enak kita. Kalau kita masih ngeluh juga kebangetan. Orang kita enggak sengsara kayak Nabi gitu. Emang ada yang ngaji di Al-Madinah Rablong nih yang pernah dilemparin kotoran unta? Ada enggak? Enggak ada. Saya yakin itu. Untanya juga enggak ada di sini mereka. Begitu. Begitu saudara. Kita enggak. Begitu. Tapi kalau berbicara ujian enggak ada yang enak. Nabi ya Allah, perang begitu luar biasa. Maka kata ulama, isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi wa idza tusibka musibatun tusji biha fadhkur musabaka bin nabi Muhammadi. Anda kudu sabar, kudu tegar menghadapi musibah cobaan. Yakini enggak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya yang zalim bakal mati juga, yang didolimi juga mati manusia. Bila kemudian itu kita tertimpa musibah, bandingkan aja musibah yang menimpa kita dengan musibah yang menimpa Nabi Muhammad. Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Nabi-nabi enggak enak semuanya. Nabi Adam alaihissalam pisah, turun dari surga. Nabi Adam turun di Sarondib. Di mana Sarondib? Sri Lanka. Siti Hawa turun di Jeddah. Mana disebut kota nenek Jeddah itu. Ketemu di Arafah tanggal 9. Lama, tahunan pisah. Enggak ada yang enak. Kalau kita kan ketemu pisah sama bini bentar. Begitu, entar juga ketemu lagi di kasur ya kan. Begitu. Udah enak dah. Kita hidup kita ini enak, tidak separah hidupnya Nabi. Mana tinggal di padang pasir, pengen ngebun nggak ada, pengen nanam anggrek mau ditaruh di mana? Di batu. Susah. Kita ini enak, hidupnya enak, maka tidak layak kita mengeluh. Makanya butuh kepada Rasul sebagai qudwah, sebagai panutan di dalam kehidupan kita. Singkatnya, saudara sekalian yang mulia, seorang manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya Allah punya Rasul yang jumlahnya banyak. Adapun jumlahnya no comment, pokoknya banyak. Begitu yang hak. Karena riwayat tentang jumlah percis banyak, begitu. Lebih aman banyak aja dah. Namun yang wajib kita imani satu demi satu secara detail 25. Karena Nabi 25 inilah yang tertera dan termaktub dalam Al-Quran. Dari 25 ini ada yang hebatnya 5. Begitu disaring, begitu 5. Dari 5 ini disaring lagi terhebatnya 1. Makhluk tertingginya makhluk dibanding apa saja.
dibanding surga yang dirindukan banyak orang, yang tertingginya adalah Nabi Muhammad. Kalau kita masuk surga rindu, kudunya kita jauh lebih rindu sama Nabi Muhammad. Sebab surga aja rindu sama Nabi Muhammad, maka kita kudu rindu sama Nabi Muhammad. Kudu terhubung dengan Nabi, kudu demen baca solawat. Kudu apa? Buat apa? Buat terhubung sama Nabi yang dirindukan ini sebagai arusul khafiqaini, pengantin. Ini begitu. Inilah kita wajib imani. Maka dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita enggak boleh beda-bedakan satu dengan yang lain daripada Rasulullah. Bila iman sama Nabi Muhammad, maka kudu iman kepada nabi-nabi yang lain. Jangan seperti orang-orang Yahudi percaya sama Nabi Musa, tidak percaya Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Percaya Nasrani sama Nabi Isa, tidak percaya sama Nabi Muhammad. Ini tidak benar. Semuanya dari Allah. Kita kudu hormat sama Nabi Muhammad, kudu hormat sama Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. Semua nabi-nabi itu adalah manusia suci, manusia mulia, manusia yang menjadi panutan dan pembimbing hidayah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kita junjung tinggi, kita imani mereka orang hebat, mereka orang dekat dengan Allah, mereka ahli ibadah, mereka contoh dan teladan bagi kita bersama di dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu Nabi Isa, Nabi Allah, boro anak, bini nggak punya. Nabi Isa boro anak, bini nggak punya, biasa aja lah. Kita makan alhamdulillah, biar kata anak belum ada, bini ada, masih tinggian juga kita. Nabi Isa juga gak ngeluh, masa kita ngeluh? Kan begitu. Ini ada masalah ini, begitu, yang kayak begitu. Begitu kita penyakitan, ya Allah, itulah kita gagal main bola, ya kan, kesel ya Allah. Nabi Ayub penyakitan juga, tapi ibadah. Begitu ibadah biasa, begitu yang kayak begitu. Jadi semuanya ada. Oleh karena itu mereka ini adalah qudwah, panutan bagi kita bersama dalam hidup dan kehidupan kita. Kita karyawan, Nabi Yusuf juga karyawan tapi ibadah. Jadi semuanya kita kaya, ya Allah. Nabi Sulaiman lebih kaya, begitu, tapi juga ibadah. Kita timbang punya motor doang, motor juga kredit, tahajud kagak gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ya Allah, mau ngapain hidup begitu? Jadi hendaklah kita mencontoh para rasul-rasul ini supaya kita selamat di dunia, selamat di kubur dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah ngajinya. Ada buat tanya jawab, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya. Sebelum doa dipersilakan. Baik.